welcome back to my channel Happy Del. Kembali lagi di channel saya ya. Nah teman-teman, pada video kali ini aku bakal jelasin gimana sih caranya buat dapat uang dengan gratis secara online dengan cuma modal rebahan. Kalian kalau misalkan lagi rebahan tapi pengen dapet cuan, pengen dapet uang, kalian harus tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Nah teman-teman, supaya gak lama lagi kita langsung aja yuk ke cara untuk mendapatkan uangnya. Nah teman-teman, di sini aku mau jelasin dulu ya kalau tutorial yang aku kasih ini adalah suatu pekerjaan yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan uang. Jadi kalian bisa dapat uang kalau kalian kerja, tapi secara online kalian rebahan pun kalian tetap bisa dapat uang ya teman-teman. Nah gimana sih caranya? Jadi langkah pertama adalah kalian harus masuk terlebih dahulu ke latium.org. Ini di Chrome, kalian ketikkan aja atau kalian bisa klik link yang ada di bawah channel ini ya. Nah teman-teman, di sini kita masuk ke Latium Freelancing. Jadi ini sebuah website yang di dalamnya itu terdapat beberapa pekerjaan freelance yang bisa kalian lakukan tanpa harus datang ke kantor ya, kan sekarang lagi musim-musimnya work from home gitu. Jadi tanpa harus datang ke kantor, kalian bisa tetap kerja di rumah secara online. Jadi ini salah satu websitenya gitu. Nah jadi Latium Freelancing ini ada dua tipe yang bisa kalian gunakan. Yang pertama itu hire. Kalau hire di sini adalah kalian ingin merekrut pekerja gitu. Kayak misalkan kalian butuh pekerja. Tapi kalau misalkan kalian pencari kerja atau kalian yang mau mendapatkan uang, maka kita masuk ke menu work. Di sini start freelancing on Latium today, browse project for bid, or register on post your service for employers to purchase. Nah jadi buat kalian yang mau kerja, kalian masuk ke menu work. Nah kalian bisa klik I want to work, dan di sini kalian masuk ke menu pendaftaran. Nah kalau misalkan kalian udah punya akun, pernah daftar di Latium, kalian boleh klik login aja yang ada di atas ini. Tapi kalau misalkan kalian belum punya akun, kalian boleh ketikkan aja email addressnya atau alamat email kalian. Nah kalian ketikkan alamat emailnya, lalu setelah itu kita klik continue. Nah setelah klik continue, kita tulis username terlebih dahulu, terus juga first name dan last name-nya. Ini kita isi, lalu juga kita masukkan password. Di sini ada beberapa ketentuannya teman-teman untuk password. Jadi yang pertama harus minimal 8 karakter. Nah yang kedua ada special symbol kayak hashtag, terus juga ada $, persen, tanda seru dan. Kalian boleh pakai yang mana aja. Nah seperti ini ya teman-teman untuk pengisiannya. Yang pertama username, lalu juga first name dan last name-nya. Dan yang selanjutnya password dan password confirmation. Nah setelah memasukkan alamat email dan mengisi beberapa formulir, kita selanjutnya diminta untuk mengecek your email untuk melakukan verifikasi. Nah setelah itu kita cek email terlebih dahulu ya teman-teman. Nah ini adalah email yang kita terima di email yang sudah didaftarkan, Latium Account Activation. Nah kita tinggal klik aja activate account yang ini. Nah sukses, kita tinggal klik continue aja. Kalau udah gitu kita tinggal masuk lagi ke Latium yang tadi dan kita klik logout. Lalu kita masuk kembali dengan email yang sudah didaftarkan, login. Setelah itu, setelah memasukkan username, kita tinggal klik login. Nah di sini kita sudah masuk boost your profile minigame competition for the strong Latium profile. Kita tinggal klik let's get start. Nah di sini kita diminta untuk menambahkan avatar atau profil, dan pastikan di sini profilnya itu jangan
profil orang lain ya teman-teman, kayak misalkan gambar-gambar kartun ataupun misalkan gambar-gambar yang gelap, kalian pastikan harus memasukkan foto yang formal gitu ya. Jadi kalau foto formal itu kemungkinan si pemberi kerja untuk tertarik itu lebih besar gitu. Kayak misalkan kalian lagi cari pekerja nih, pasti kalau kalian pilih pekerja itu yang terjamin lah gitu, dari foto profilnya aja itu harus sudah bisa menunjukkan kualitas gitu. Nah makanya kita harus upload image atau foto profilnya itu yang rapih ya teman-teman. Nah di sini aku udah upload foto profilnya, kalian bisa lihat ini foto profilnya aku rapih banget. Jadi kemungkinan kemungkinan pemberi kerja itu tertarik gitu ya. Kita setelah itu klik continue aja, terus kita masukkan alamat tempat tinggal, where do you live, kita tinggal klik aja Indonesia. Nah setelah itu kita tinggal klik continue. Setelah itu kita masukkan your gender, kita isi female. Setelah itu kita masukkan tanggal lahir. Di sini kita masukkan tanggalnya terlebih dahulu, lalu bulan dan tahunnya. Nah setelah masukkan tanggal lahir, kita tinggal klik continue dan masuk ke primary language. Nah teman-teman, untuk primary language ini kalian kalau misalkan jawabnya Indonesia, itu nanti si pemberi kerja itu pasti ragu gitu ya. Nah jadi teman-teman, di sini kita akan bekerja sebagai translator. Jadi kalian harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Tapi tenang aja, nanti aku bakal kasih tahu caranya gimana sih biar bisa dapat uang dengan cuma modal translate dan rebahan aja ya teman-teman. Nah, karena kita di sini tujuannya mau jadi translator, jadi otomatis bahasa utama yang kita gunakan itu harus bahasa Inggris. Jadi meskipun kalian gak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa, karena di sini nanti kita bakal pakai Google terjemahan. Jadi kalian tinggal isi aja di primary language ini bahasa Inggris atau English. Nah kita isi English, lalu kita klik continue. Nah teman-teman, untuk selanjutnya di sini status pekerjaan kita isi aja retired, terus kita klik continue. Terus selanjutnya industri currently work, kita isi education, terus kita klik continue. Terus selanjutnya kita masuk ke level of education achieved, kita isi aja klik degree, lalu kita continue. Lalu income atau pendapatan kita isi aja less than 5.000, lalu kita continue. Would you like to have a verified account? Nah ini kalau misalkan kalian mau jadi akun yang verified, kalian boleh tinggal klik yes, tapi ini akunnya berbayar gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan kalian gak mau berbayar, kita tinggal klik aja no. Setelah itu kita klik view my profile. Nah di sini ada skills, kita edit skills, kita tinggal klik aja language translate. Lalu experience levelnya kita klik intermediate. Nah setelah itu kita add. Nah setelah itu kita langsung aja kembali. Terus kita klik edit profile di sini. Nah untuk di bagian bio kalian boleh tulis. Nah kalian tulis kayak gini ya. Ini tuh artinya kalian punya kemampuan skill bahasa yang bagus dan kalian bisa sukses untuk melakukan translate, dan kalian bisa melakukan translate dari Inggris ke bahasa lain ataupun sebaliknya kayak gitu. Nah setelah itu kita tinggal save dan klik OK. Nah kalian juga bisa mengisi profil-profil lain yang sekiranya bisa meningkatkan kualitas kalian di mata pemberi kerja. Nah setelah mengisi kelengkapan profil, kita masuk ke menu lalu kita get start. Nah di sini kita pilih I want to work. Lalu kita klik browse projects. Nah di sini ada beberapa kategori ya teman-teman, kayak news, other, translation and language, graphic and design, website and software. Karena kita di sini mau bekerja sebagai translator, kita tinggal klik translation and language. Nah setelah itu ada beberapa pekerjaan yang muncul dengan bayaran yang bervariasi ya teman-teman. Nah di sini kayak misalkan ini ada pekerjaan untuk melakukan
Bahasanya ini ke Korea ya. Kalian kalau misalkan mau tahu artinya, kalian boleh tinggal blok aja kata-katanya, terus kalian klik translate. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian gak paham artinya karena ini bahasa Korea, kalian boleh blok aja semua kata-katanya, terus kita salin dan masuk ke Google Terjemahan. Nah kita tempelkan, terus di sini kita pilih terlebih dahulu karena ini bahasa Korea, kita tinggal cari Korea di sini ya, Korea. Terus untuk translate-nya kita translatekan Indonesia. Nah di sini ternyata pengertiannya dibutuhkan penulis dengan penerjemah Korea. Halo, saya memiliki artikel bahasa Inggris yang perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Korea dan ditulis ulang. Seorang penutur asli bahasa Korea diperlukan untuk melakukan tugas tersebut. Jadi ini kita diminta untuk mentranslatekan bahasa Inggris ke dalam bahasa Korea dan ditulis ulang. Jadi teman-teman di sini pekerjaannya adalah mentranslatekan bahasa Inggris ke dalam bahasa Korea. Nah, kalau misalkan kalian merasa bahwa ini pekerjaannya bisa kalian lakukan, kalian boleh klik place a bid. Tapi kalau misalkan kalian mau coba cari lagi, di sini juga ada beberapa pekerjaan lain, kayak ini tuh ada relecture, add correction, there is grammatical. Jadi ini lebih ke pembenaran atau melakukan memeriksa gramat. Nah, kalian juga bisa cari beberapa pekerjaan lain. Di sini juga banyak banget pekerjaan yang dibutuhkan. Tapi kalau misalkan ada yang pro only, ini gak bisa kita ajukan karena ini hanya untuk yang akunnya pro gitu. Nah ini juga ada translate PPT from English. Ini translate PPT dari bahasa Inggris ke bahasa Arab. Nah ini ya teman-teman, di sini ada pengertiannya. Kalau misalkan kalian nggak paham, kalian seperti biasa aja tinggal salin, terus kita masuk ke Google Terjemahan kayak gini ya. Nah kalian di bahasa Inggris, kita pilih bahasa Inggris. Nah, ternyata di sini pengertiannya adalah, hai, yang di sana saya memiliki presentasi PowerPoint yang siap dalam bahasa Inggris. Saya membutuhkan penerjemah profesional untuk menerjemahkannya dari bahasa Inggris ke bahasa Arab. Pekerja lepas harus memiliki bahasa Arab sebagai bahasa ibu, menawar dengan percaya diri jika Anda sesuai dengan profil. Jadi kalau misalkan kita sudah sesuai dan sudah mampu melakukan pekerjaan tersebut, kita tinggal press a bid. Kita coba ya, kita press a bid di sini. Nah, untuk bayarannya kita tulis aja dengan bayaran terendah. Kita lihat di sini tadi bayarannya itu $25 sampai 100. Kita coba penawarannya 25 USD. Terus setelah itu kita tulis message atau jadi ini pesan yang kita sampaikan ke pemberi kerja ya teman-teman. Kita tulis aja seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman, kalian boleh tulis seperti ini. Ini pengertiannya, saya akan melakukan pekerjaan secepat mungkin setelah saya mendapatkan pesanan. Nah selain itu juga saya bisa yakin bahwa tidak akan ada grammar yang salah gitu. Jadi ini untuk meyakinkan pemberi kerja bahwa pekerjaan akan diselesaikan dengan baik gitu ya. Nah setelah itu kita tinggal klik place a bid. Nah before you start, check employee review dan read project instruction. Oke, place a bid. Nah di sini bid under review. Jadi penawaran kita sedang di review gitu ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman, langkah pertama yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan uang dengan modal rebahan aja. Jadi kalian harus mencari pekerjaan secara online. Nah terus gimana cara untuk melakukan pekerjaannya? Kita tadi sudah membahas bahwa kita akan berperan menjadi bekerja sebagai translator. Nah kalian gak perlu khawatir karena pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan Google Translate ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini, kita coba untuk translate. Kalau misalkan kalian udah dapet ini kan PowerPoint presentation. Jadi di dalam PowerPoint itu pasti berbahasa Inggris yang harus ditranslatekan ke dalam bahasa Arab. Nah kita coba ya, ini bahasa Inggris, kita translatekan ke dalam bahasa Arab. Jadi ini langkah keduanya dalam melakukan pekerjaan. Kalian bisa melakukan translate, Google Translate untuk menerjemahkan dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Arab. Tapi selain itu juga kan kalian bisa melakukan
pekerjaan lain seperti dari bahasa, misalkan dari Jerman ke Inggris gitu, ataupun sebaliknya gitu ya teman-teman. Jadi kalian boleh tinggal masuk ke Google Translate. Kita boleh masuk ke Google Translate, setelah itu kita kopaskan, kita tempel yang tadi setelah di copy, terus kita masuk ke Translate bahasa Indonesia. Nah, ini tadi di dalam Google Translate di sini ada bahasa yang ingin diterjemahkan dan bahasa akhir terjemahannya. Kami membutuhkan penutur asli bahasa Spanyol atau aktif yang dapat menerjemahkan dan menulis cerita pendek di file kami. Nah, ini diminta untuk menuturkan asli bahasa Spanyol atau aktif yang dapat menerjemahkan dan menulis cerita pendek di file kami. Gitu ya teman-teman. Nah, misalkan bahasa ini tuh mau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, kalian tinggal klik aja ininya di bahasa Inggris, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Inggris di sini kita harus menentukan apakah grammar yang dibuat oleh Google terjemahan ini sudah benar atau belum. Kita tinggal copy bahasa Inggrisnya, terus kita masuk ke Ginger. Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan grammar, apakah grammarnya salah atau misalkan terdapat kesalahan atau sudah benar. Setelah itu kita tinggal klik ke correct. Nah, di sini no mistake detected. Jadi tidak ada kesalahan pada grammarnya, jadi kita bisa melakukan pekerjaan lain gitu. Jadi kalau misalkan ada beberapa kalimat atau beberapa paragraf yang harus kalian terjemahkan, kalian terjemahkan satu-satu dan kalian periksa grammarnya gitu ya teman-teman. Jadi untuk melakukan pekerjaannya kalian bisa menggunakan Google Translate. Itu adalah langkah kedua ya teman-teman. Jadi yang langkah pertama tadi sudah dijelaskan, kalian punya akun dulu dan mendaftar pekerjaan. Nanti setelah ada pekerjaannya kalian bisa melakukan pekerjaan tersebut di Google Translate. Nah, yang terakhir di sini, gimana sih cara buat cairin uangnya? Jadi gimana cara buat kita dapat uangnya adalah kita masuk ke menu, terus kita klik my wallet. Nah, di sini ada beberapa bayaran yang bisa kita cairkan. Jadi bisa digunakan dengan dolar atau bisa menggunakan pembayaran lainnya seperti Bitcoin, ada juga Bitcoin Gold, dan masih banyak lagi gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai dolar, kalian boleh pilih yang ini nantinya, terus kalian cairkan melalui PayPal gitu ya. Jadi kalian bisa mencairkan, kalau misalkan kalian sudah punya pendapatan, di atas ini kan masih 0 karena kita masih menunggu pekerjaan. Kalau misalkan kalian sudah dapat pekerjaan, kalian nantinya bakal bisa mencairkan dengan pilihan-pilihan tersebut gitu ya teman-teman. Itu langkah ketiga supaya kalian bisa dapetin uang dengan cuma modal rebahan gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.